Mustafa Sayyidul Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma depan doang yang terkenal. Ini masih ngantuk teman-teman ini ya. Udah tadi pijat-pijat. Biar tambah semangat tadi pijat-pijat. Saya kasih pantun dulu. Boleh? Biar semangat nih. Ya. Setuju nggak? Beli uang kuas, beli daun salam. Ada si Farhan sedang di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas jawab salam, mudah-mudahan lunas semua hutang. Jangan kenceng ya, jangan kenceng nih. Siapa ini? Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banget ya, sekali bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. Qala wa man ata'ani yadkhulul jannah wa man ya'ba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ata'ani yadkhulul jannah wa man 'asani faqad aba. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama dan harus diutamakan ayo Bapak semua, baik yang di Masjid Muslimioner ataupun yang di Zoom yang online, mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah dimana Allah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bermajlis ilmu, nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bangun dari saudaranya kematian. Apa itu? Tidur kita. Ya. Maka bersyukur kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidur kita adalah saudaranya kematian. Seharusnya kita ketika kita tidur, mau tidur, kayak mudah kata, ada rasa cemas. Kenapa? Karena saudara kematian, kita nggak tahu bakal hidup apa enggak, ya kan? Kita nggak tahu bakal melek lagi apa enggak, setuju? Dari itu bersyukur. Dan bismika Allahumma ahya, wa bismika dengan menyebut namamu ya Allah. Bismika Allahumma ahya, ya sesungguhnya aku hidup, wa bismika Allahumma ahya, wa bismika amut, dan sesungguhnya aku dengan menyebut namamu, aku mati. Amin. Dan doa juga sama ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Engkau, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatan, ya setelah Engkau mematikan kami. Wa ilaihi nusyur. Dan sesungguhnya kepada Engkau kami kembali. Maka bersyukur masih dihidupkan, masih bisa datang ke Masjid Muslim, masih bisa ikut kajian subuh, masih bisa dapat bersyukur. Dan harus kita pahami juga rasa syukur kita, Bapak Ibu semua, ya, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Semua nikmat iman itu, semua nikmat
kita masih diberikan kehidupan, masih bangun lagi di tidur kita, ya kan, masih bisa ketemu tetangga, saudara-saudara, ya kan? Masih bisa ketemu Bang Farhan, ya kan, yang ganteng, ya, maka jadikan semua itu untuk menjadi wasilah. Yang jadikan itu semua wasilah sebagai apa? Mendekatkan diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah nanti disebut sebagai nikmat. Karena belum fix, belum sempurna, belum apa namanya, belum betul-betul dikatakan sebagai nikmat kalau dia belum bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sering ya saya sampaikan bahwasanya hanya nikmat iman dan Islamlah yang betul-betul dikatakan sebagai sebuah nikmat. Kenapa? Karena tiada ada mudarat, tidak ada mudarat di dalam iman dan Islam. Tetapi selain itu, ibu bangun tidur tadi nikmat kan? Itu sebuah nikmat kan? Terus masih bisa jalan itu nikmat kan? Masih bisa beribadah itu nikmat kan? Masih bisa ngomong itu nikmat kan? Maka jadikan itu semua wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu semua, ya, itu semua belum dikatakan sebagai nikmat. Kenapa? Karena ada potensi mudarat di dalam. Ya kan? Kita harus bisa ngomong. Potensi ngomong kita bisa nggak mudarat? Bisa kan? Masih bisa bergibah, ya kan? Gosip, selipit, masing-masing. Nah itu. Makanya kenapa khotib itu cuma mengatakan nikmat iman dan Islam. Karena selain itu belum disebut sebagai nikmat sebelum dia bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka dari itu saya mengajak ayo kakak semua, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita, maka jadikan semua nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang lurus. Ya. Karena itulah bukti tanda syukur kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita bersyukur dengan memaksimalkan apa yang kita punya sekarang untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya nggak jadi mudarat, supaya benar-benar dikatakan sebuah nikmat, supaya nanti Allah tambah, ya kan? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzab lasyadid. Allah akan tambah kalau kita bersyukur, kalau kita memaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau itu semua malah digunakan untuk hal-hal yang mudarat, kaki kita masih jalan tapi sering digunakan ke tempat maksiat. Tangan kita masih bisa luas, masih bisa lentur, tapi kita gunakan untuk menyakiti orang lain. Bisa kita pun sama. Kalau nggak digunakan ke jalan kebaikan, kalau kita gunakan sebaliknya untuk menfitnah sana sini, menghibah, menyakiti perasaan orang lain, maka itulah mudarat. Maka itulah apa namanya? Inna adzabil lasyadid itu kan. Kebalikan dari syukur, nauzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Karena itu bukti kalau kita tidak memakainya di jalan kebaikan apa yang kita punya sekarang, pasti inna adzabil lasyadid itu bukan bentuk rasa syukur kita. Karena bentuk rasa syukur tadi kita akan memaksimalkan apa yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu saya mengajak ayo semua Bapak Ibu, mari kita benar-benar tunjukkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah selalu pada uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang meniti jalannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal. Baik, ayah kakak, izin saya menyampaikan kajian subuh pada kesempatan pagi hari ini. Menggantikan guru kita semua, Biadika, BBN. Semoga Allah berikan kemudahan untuk semua kemudahan urusan untuk Biadika dan ayah BBN dengan kemudahan, dan semoga Allah sehatkan guru kita semua. Bang, baik, saya mau nanya Bapak Ibu semua, kita sekarang udah ada di tanggal berapa? Dalam Hijriah 30 Zulhijjah. Berarti ini adalah hari terakhir di tahun 1445 Hijriah. Berarti besok tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam. Nah, makanya ini sekaligus ya, saya seperti di sini kita ntar malam sekaligus ada orang ada ngobrol. Siap ikut kan nih?
Nah, sehingga kita rayakan hari raya kita sebagai umat Islam. Kita bangga, kita pun sama punya hari raya. Yang berapa? Kita di sini dari kumpulnya jam 5 sore. Ya. Dari jam 5, wah, juga makanya jadi saya kasih tahu dulu di sini. Ya. Kumpul jam 5 sore nanti di situ nanti pengarahannya. Ya. Nah, sekarang saya kasih tahu nih apa aja yang harus dibawa. Silakan Bapak Ibu semua yang ikut di malam kita ramaikan sama-sama. Silakan bawa tumbler. Nah, tumbler tuh ya nggak mesti tumbler ya. Bawa apa botol aqua gitu yang plastik. Jadi nanti diisi di sini. Karena kan nanti pas perjalanan over lumayan kan. Terhaus ya. Ini juga karena apa namanya rumah orang dulu mampir ya. Jadi bawa tumbler. Bawa tumbler terus bangku ya. Obornya silakan bikin sendiri ya. Karena kita di sini cuma terbatas. Punya tanah, punya kantor di sini di kita ada yang coba kita dua cuma terbatas. Bahkan untuk santri semua pun nggak cukup, kita cuma buat 50 doang. Ya, karena nanti peserta EPK juga mau ikut ya. Peserta juga ya. Silakan bikin obor minta buatin sama bapak di rumah, gampang itu. Gampang kan tinggal pakai kain pecah atau serabut kelapa, sirapnya apa menikanan. Iya, insya Allah nanti minyak ini sudah. Ya, kita disiram. Oke, siap ya. Dan nanti insya Allah habis maghribnya juga. Jadi ibu-ibu nggak usah ini dulu, kita makan bareng di sini ya. Makan bareng di sini ya. Jadi makanya kenapa dari sore karena kita akan ada pengarahan, habis maghrib kita makan bareng, habis isya baru kita begitu. Ya. Iya, karena ntar kalau udah tengah habis isya, belum ngaretnya nanti saya tahu tuh. Belum ngaretnya nanti. Kita bisa di 9 di sini ya. Oke, siap? Oke, Bu. Kita berbangga kita rayakan hari raya kita. Ya, kita sebagai bentuk syukur kita masih diberikan umur untuk bisa menjalani di tahun selanjutnya. Oke, rutenya nanti ya ini secara sekilas saja. Ya. Rutenya kita muter nanti dari sini ke Habis Jumat. Kamu yang jalan Segalanci, muternya mau. Kalau apa? Udah, ya. Udah, terus udah lah. Itu ya. Opsi itu, terima kasih. Oke, baik. Nah, karena berhubung juga besok tanggal 1 Muharram tahun baru Islam, makanya itu juga tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang menemukan kedamaian dan pengampunan sejati. Karena Bapak Ibu semua, kalau kita lihat ya tahun Hijriah itu kan ketika itu diberlakukannya tahun Hijriah, hitungan Hijriah itu ya, pada saat itu Rasulullah SAW bertepatan dengan apa? Hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya. Ini kayaknya ngomongin mundur. Oh, fokus ya. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Guna apa? Guna mempertahankan keimanan, ya kan? Untuk mempertahankan keimanan, untuk menegakkan syariat Islam dan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat di dalam Islam. Dan situlah kenapa dihitung tahun Hijriah. Hijriah kalau kita kaji juga secara bahasa definisi Hijriah itu
Kan sama aja bahasa dengan hijrah. Ya kan? Hijrah artinya apa? Berpindah, berubah, ya kan? Yang tadinya mungkin kita masih buruk, ya udah kita berubah menjadi baik. Yang tadinya kita masih berlumuran dengan dosa, maka harapannya di tahun baru Islam ini kita tinggalkan segala dosa kita, kita benar-benar memperbanyak amal soleh. Nah itu kalau kita ambil ya hikmahnya kepada kita semua dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, maka itu definisinya. Esensinya adalah tentang mempertahankan keimanan, ya tentang berubah dari yang tadinya lingkungan buruk ke lingkungan yang baik. Maka dari itu, ayo mudah kakak semua, saya tanya lagi sekarang, ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Ada nggak? Yang nggak punya dosa angkat tangan dengan saya? Nggak ada. Nggak ada ya. Kita sepakat kita semua punya dosa. Betul? Kita sepakat kita punya dosa. Maka azamkan dari sekarang Bapak Ibu, ya, ayah bunda bapak semua, azamkan niatkan dari sekarang kita tutup pada pagi hari ini, pada hari ini hari terakhir di tahun 1445 ini, ya azamkan niatkan dari sekarang kita benar-benar kita hilangkan dosa-dosa kita. Kita tutup dengan taubat. Setuju? Karena itu kenapa tadi judulnya menemukan kedamaian dan pengampunan sejati. Semoga ini di pagi hari ini kita menemukan kedamaian dan pengampunan sejati itu dengan cara taubatan nasuh. Tadi saya katakan kita semua punya dosa. Bahkan sudah menjadi sunatullah. Coba ada hadisnya, Ustaz Aldi. Hadis Rasulullah SAW, ya, kullu bani Adam khata'. Nah ini. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah pendosa. Dan sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi memang sudah pasti. Kita keturunan Nabi Adam sudah pasti berdosa. Tidak ada kita semua di sini yang suci. Betul? Tidak ada kita semua di sini yang suci dari dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in. Ya. Khata'un di situ bahkan dijelaskan oleh para ulama, Bapak Ibu semua. Dosa di situ adalah memang artinya adalah dosa yang sering kali kita lakukan secara berulang-ulang. Nah itu tuh kelakuan kita tuh, mengulang-ulang dosa. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, harus saya yakini sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Azalkan dari sekarang kita harus tutup tahun ini dengan taubat supaya benar-benar Allah tutup tahun 1445 ini ya kepada kita dengan bersihnya kita dari segala jenis dosa. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah di sini juga apa namanya ada sebuah ayat gitu ya di dalam Quran surat Az-Zumar. Ya. Nah ayat 53. Jadi kita jangan sampai putus asa Bapak Ibu semua. Jangan sampai kita pesimis. Aku kan banyak dosa. Kira-kira Allah ampuni enggak ya? Aku kan udah tua. Kayaknya umurku sekarang 60 tahun, 59 tahun, kebanyakan dosa gitu. Ya kan? Ada yang merasa gitu. Ya. Tapi Allah tekankan, mana ayatnya tolong ditampilkan. Ya. Az-Zumar. Allah tekankan di sini, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Enak banget bahasa Allah tuh, Bapak Ibu. Wahai hamba-hambaku, Allah bilang kepada kita yang banyak dosa di sini, yang berlumuran dengan dosa, yang berlumuran dengan maksiat, masih Allah anggap kita sebagai hamba. Ya ibadi. Kalau bahasa kitanya tuh, kalau Allah sudah menggunakan kalimat ya ibadi, itu artinya sama aja kayak bilang gini, wahai hambaku yang kusayangi. Wahai hambaku yang kusayangi. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas
yang senantiasa melumurinya dengan dosa, melumuri dirinya dengan maksiat, ya la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni segala jenis dosa. Dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah tuh akan mengampuni dosa kita, Bapak. Dosa apapun itu, selagi kita mau kembali ke jalannya gitu. Ya kan? Selagi kita masih mau memperbaiki diri, selagi kita masih mau untuk mengejar ridhonya Allah. Jadi ya seburuk apapun kita di masa lalu, sebejat apapun kita di masa lalu, masih ada peluang untuk kita bisa menjadi hamba yang Allah ridhoi, hamba yang Allah cintai. Bahkan para sahabat, ya semuanya itu para sahabat nggak ada yang langsung soleh, ya, Umar bin Khattab dulu kerjaan sebelum sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kenal Umar bin Khattab, tahu ya, nggak kenal cuma tahu, ya saya juga cuma tahu nggak kenal. Umar bin Khattab juga nggak kenal saya. Umar bin Khattab ya menjadi orang yang paling ditakuti oleh setan, ya, bahkan setan kabur bawa berpapasan sama Umar bin Khattab. Dulunya pun sama gitu, ya kan, pelaku maksiat, kerjaan berantem, ya kan, tetapi ketika dia sadar, ya kan, ada peluang untuk bertobat, ada peluang untuk bisa memperbaiki diri, dan dia nggak berlarut-larut dalam sebuah vonis, kayak tadi contohnya, kayaknya aku nggak bisa lah jadi ahli surga karena udah kebanyakan maksiat. Enggak, jangan begitu. Karena kalau kita sadar, ya di titik paling rendah, di titik paling krusial kita merasa penuh dengan dosa, tapi kita yakin ada Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun, maka itu adalah posisi seorang hamba, kondisi seorang hamba ketika tidak ada hijab dengan dia dari Allah SWT. Karena dia yakin hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Karena dia yakin Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jangan pesimis, Bapak Ibu semua. Kita harus optimis untuk bisa menjadi hamba yang Allah cintai, hamba yang Allah sayang, ibadah rahman, hamba yang ketika nanti masuk surga tuh kita dipanggil dengan kalimat-kalimat, kata-kata penuh kasih sayang oleh malaikat penjaga surga. Itu wah, itu indah ketika kita membayangkan. Nah itu. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, ya. Dan harus yakin juga, ya, taubat di sini tadi, taubatan nasuha itu dijelaskan di sini di dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-8, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha di awal ayatnya, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Nah, ini harus kita pahami juga. Taubat di sini taubat yang benar-benar murni gitu. Taubat yang benar-benar memberikan kesadaran untuk kita, untuk apa? Untuk menjauhi dosa-dosa kita. Mungkin kalau bahasa Bibir, jangan tobat sambal. Tobat sambal itu gimana? Dia tahu Allah Maha Pengampun, tapi itu dijadikan alasan untuk dia senantiasa bermaksiat kepada Allah. Nah, itu juga salah. Jangan sampai itu seperti itu. Nggak apa-apa lah. Aku mau gibah dulu, ntar juga Allah ampun sih, ya kan? Nggak apa-apa lah. Aku mau pacaran dulu lah. Aku mau bermaksiat dulu, jalan sama pacar semalaman. Besok tobatnya. Dijadikan dalih kan Allah Maha Pengampun. Nah, salah juga kalau gitu. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, ya, orang bodoh adalah orang paling bodoh adalah orang yang tahu Allah Maha Pengampun, tetapi dijadikan alasan untuk dia untuk senantiasa berbuat maksiat. Salah kalau itu. Makanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Taubatan nasuha adalah taubat yang mencakup penyesalan dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya, kita sadar kita nyesal, mungkin nyesal aku banget, nyesal. Ya, nyesal dengan berbuat dosa itu. Ya. Penyesalan yang mendalam atas dosa yang dilakukan, ya. Lalu apa? Berhenti dari perbuatan dosa itu dan bertekad untuk semaksimal mungkin meninggalkannya. Nah, itu taubat nasuha. Jadi nggak sekedar tadi di mulut dijadiin alasan, besok aja taubatnya, besok aja lah aku sholatnya, besok aja lah aku puasanya, besok aja lah aku sedekahnya. Nah, emang ada jaminan kita masih hidup besok? Nah, keluar dari sini kita nggak ada jaminan, Bu, masih hidup nanti sampai malam itu kayak mau nggak ada. Nggak ada, serius. Maka dari itu,
duduk kita di majelis ilmu ini, ya, di Masjid Muslim ini, jadikan momentum untuk kita sesuai tema tadi, ya, sesuai tema kita pada kesempatan pagi hari ini, menemukan kedamaian dalam hati kita dengan cara bertobat dan menemukan pengampunan sejati. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni segala dosa. Oke. Kita temukan ketenangan itu dengan cara bertobat. Kalau kita merasakan feel-nya gitu ya, ketika kita datang, bahkan ketika kita sholat, coba kalau kita sholat tuh posisikan diri kita tuh penuh dengan dosa. Bertentu kita lagi mau menuju gitu, apa datang ke Allah, terus yakini dalam hati kita, ya Allah, hamba ini, aku yang hamba ini penuh dengan dosa, maka ampunilah dosa-dosa aku ketika aku menghadapmu, ketika sholat. Nah, itu feel-nya beda dan pasti akan merasakan khusyuk dalam sholat kita ketika kita merasakan kayak itu, ketika kita merasakan penuh dosa. Ayo kita jadikan momentum pada pagi hari ini untuk kita tutup akhir tahun ini dengan bertaubat, Bapak Ibu. Dan kabar gembira, kalau kita benar, ya, kita tutup dengan bertaubat dan menggantinya dengan beramal soleh sesuai dengan Allah juga. Di dalam Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 70. Nah, ini ayatnya ditampilkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertobat, dia sadar, dia tahu banyak dosa, terus dia bertobat. Terus apa? Beriman. Dia yakin dengan janji Allah, dia yakin Allah Maha Pengampun, dia nggak pesimis tapi optimis bakal Allah ampuni, dan dia mengganti tadi amalan keburukan dengan wa amila amalan shalihah, maka janji Allah, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan mengganti kejahatan, dosa, maksiat itu dengan pahala, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan itu janji Allah. Jadi ayo, yang sekarang masih punya maksiat, tinggalkan. Yang sekarang masih hobinya gibah, tinggalkan. Yang sekarang masih mungkin di antara antum banyak pacaran, tinggalkan. Yang sekarang masih senang menggunakan transaksi riba, tinggalkan. Yang sekarang masih suka fitnah, tinggalkan. Yang sekarang masih belum taat ibu sama suami, mulai besok taat, mulai sekarang, mulai pulang dari sini, mulai keluar dari masjid ini, taat sama suami. Sama bapak juga, mulai sekarang bapak, ya, yang sudah berkeluarga, maka kalau belum menjadi tempat ketenangan untuk keluarga kita, sekarang niat dari sekarang untuk bisa menjadi tempat ketenangan untuk keluarga kita. Apa sih memang kalau kita nikah tuh, Bapak Ibu pasti kalau nikah pada saat itu kan didoakan kayak gini, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, benar kan? Nah, artinya apa? Sakinah di situ, ya, ini kita bahas sakinahnya aja. Sakinah itu kan diambil dari kata sakan. Sakan itu apa? Rumah, berarti. Maka sakinah adalah tempat kembali yang menenangkan. Sakinah, tempat ketenangan. Maka seharusnya, ya, Bapak, Ibu kalau pulang ke rumah itu harus ada rasa tenang gitu. Jangan malah sebaliknya, ya kan? Pulang ke rumah malah berantem. Jangan. Ya. Sebenarnya rumusnya itu aja kata Ibu ya. 3T, tahu diri, tahu bersih, tahu kan? Sama. Bapak, Ibu mulai sekarang jadi tempat iya, jadi tempat ngobrol yang tenang, ya kan, yang harmonis untuk pasangan Bapak, ya kan, untuk anak-anak Bapak, jadilah contoh untuk anak kita. Nah, itu maksudnya itu. Yang sekarang belum jadi contoh untuk orang-orang keluarga kita, maka dari sekarang kita berusaha menjadi contoh. Makanya jadikan momentum ini, ya, pagi hari ini untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Setuju? Berubah untuk bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Kita kejar rahmatnya Allah, kita kejar kasih sayangnya Allah,
dengan cara kita taubatan nasuha, kita tutup tahun ini, tahun 1445 Hijriah ini dengan taubatan nasuha, dan mulai keluar dari sini sampai seterusnya nanti ganti tahun lagi, harapannya kita sudah menjadi orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang istiqomah, orang yang penuh dengan kesabaran, orang yang penuh dengan amal soleh, orang yang penuh dengan keimanan, yang senantiasa kita saling mengerti satu sama lain. Nah, itu dua hal. Oke, kita sama-sama kita tekadkan, kita niatkan dari pagi hari ini untuk bisa berubah gitu ya, untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa kita nanti tujuannya kan sama, kita semua tuh pengen masuk surga, bener gak? Kita bareng-bareng makanya saling ingetin di sini ya, nggak ada ya, kita semua saudara di sini, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih pandai, nggak ada yang lebih cerdas, kita semua sama saling ingatkan satu sama lain. Maka dari itu tema kita, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini ya, di reminder khususnya untuk saya pribadi, Bapak Ibu semua, agar kita tutup tahun ini dengan kebaikan, dengan taubat, sehingga ketika mulai besok ganti tahun kita sudah penuh dengan optimis untuk apa? Untuk mengejar ridhonya Allah, ya, untuk memperbaiki amal soleh, untuk bisa kita nanti yakin, kita yakin bakal kita nanti nih, bayangin, bayangin, saya cukup bayang, ya Allah semoga di surga nanti bisa kumpul gitu ya. Amin. Dan saya mohon ya, saya yang berdiri duduk di depan ibu kalau nanti nggak ada saya ibu di surga, tolong cari saya, tolong cari saya, serius serius. Ibu-ibu semua, saya bersaksi lah, ibu-ibu semua orang-orang soleh dan soleh seperti soleh solehah, dan makanya itu pentingnya kita itu saling kenal ya. Untuk apa? Untuk nanti ketika ada lah saudara kita di surga yang nggak kita lihat mukanya, wujudnya, minta sama Allah ya, minta sama Allah untuk apa? Ya Allah sifulan ya Allah, ya Allah sifulan ya Allah, ketika di dunia kita majlis bareng ya Allah, di Masjid Muslim Doniat kajian bareng ya Allah, ya Allah tunggu, ya Allah itu sifat dia ya Allah, kok nggak ada ya Allah, tolong ya Allah, walaupun dia waktu itu ya, lebih muda dari saya umurnya, tapi dia menyampaikan kebaikan ya Allah. Maka tolong ya Allah, ajak dia ke surga ya Allah. Itu harapannya ini. Makanya kita sama-sama di sini jadikan momentum untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Jadikan momentum untuk kita bisa bersama-sama saling gandeng, saling mengingatkan satu sama lain, ya, agar kita nanti bisa kumpul kembali di surganya Allah. Itu aja yang mau saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga benar-benar kita menjadi orang yang baik, yang semoga kita bisa istiqomah. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dari jam 6:30 ya. Ada benarnya itu datang dari Allah, jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi. Sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang banyak kekurangan, saya mohon ampun dan minta maaf sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak semua. Usikum binafsi wa iyyakum faqad fazal muttaqun walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya.